Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menyajikan materi dari bab 13 mengenai teknologi informasi dalam perusahaan dan manajemen global dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ahmad Cahyono, MM AKT. Nah, pada kesempatan kali ini kami di sini untuk menggantikan kelompok G yang kemarin tidak melakukan presentasi. Di sini kami kelompok F yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 201217861 atas nama Nadila Ramadanti, lalu Hesa Tricahya dengan NIM 201217905, dan juga ada Shania Fetsyadana dengan NIM 201217917. Baik, bagian yang pertama yaitu mengelola teknologi informasi. Bisnis dan TI. Pentingnya strategi dan operasional dari teknologi informasi dalam bisnis sudah tidak dipertanyakan lagi. Ketika abad 21 terbentang, banyak perusahaan di seluruh dunia bertekad untuk mentransformasikan diri ke dalam bisnis global dengan memperkuat investasi utama dalam bisnis elektronik global, perdagangan elektronik, dan inisiatif teknologi informasi atau TI yang lain. Nah, dengan demikian, ada kebutuhan nyata manajer dan pelaku bisnis untuk memahami bagaimana mengelola fungsi organisasi yang penting. Lalu, seorang manajer pun memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sistem teknologi informasi. Di sini menekankan pada pentingnya seorang pelanggan dan nilai bisnis yang fokus kepada teknologi manajemen dan informasi. Yang kedua yaitu mengelola teknologi informasi. Seperti yang telah kita lihat, teknologi informasi adalah komponen penting bagi keberhasilan bisnis perusahaan saat ini. Akan tetapi, teknologi informasi juga sebuah sumber daya bisnis yang penting yang harus dikelola dengan baik. Mengelola sistem dan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis modern di perusahaan saat ini adalah tantangan utama baik bagi manajer TI dan pelaku bisnis. Lantas, bagaimana seharusnya teknologi informasi itu dikelola? Nah, pada slide ini mengilustrasikan satu pendekatan populer untuk mengelola teknologi informasi dalam sebuah perusahaan besar. Pendekatan manajerial ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu mengelola bisnis dan strategi TI. Dipimpin oleh CEO dan CIO, proposal dikembangkan oleh manajer bisnis dan TI serta pelaku bisnis mengenai penggunaan teknologi informasi untuk mendukung prioritas bisnis strategi perusahaan. Proses perencanaan bisnis atau TI ini menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis strategis. Prosesnya juga memasukkan evaluasi kasus bisnis untuk berinvestasi dalam pengembangan dan implementasi dari masing-masing proyek bisnis atau TI yang diajukan. Yang kedua yaitu mengelola pengembangan aplikasi dan teknologi. Nah, langkah ini adalah tanggung jawab utama dari CIO dan CTO atau Kepala Petugas Teknologi. Wilayah dari manajemen TI ini termasuk pengelolaan proses pengembangan dan implementasi sistem informasi. Yang ketiga yaitu mengelola pengorganisasian dan infrastruktur TI. CIO dan manajer TI membagi tanggung jawab pengelolaan pekerjaan pelaku TI yang biasanya menyusun berbagai tim proyek dan subunit organisasi lain. Tambahannya, mereka bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur TI dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya TI yang lain, yang harus diperoleh, dioperasikan, diawasi, dan dipertahankan. Selanjutnya yaitu perencanaan bisnis atau TI. Nah, baik CEO dan CIO dari sebuah perusahaan itu harus mengelola pengembangan bisnis yang melengkapi dan strategi TI untuk memenuhi visi nilai pelanggan dan nilai bisnis.
Proses adaptasi bersama ini diperlukan karena seperti yang telah kita lihat, teknologi informasi berubah dengan cepat, tetapi komponen penting dalam berbagai inisiatif teknologi informasi berubah dengan cepat dan komponen penting dalam berbagai inisiatif strategi bisnis. Nah, proses perencanaan bisnis atau TI ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu strategi pengembangan. Nah, strategi pengembangan ini mengembangkan strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Contohnya menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan sistem bisnis elektronik inovatif yang berfokus pada nilai pelanggan dan bisnis. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya ini mengembangkan rencana strategi untuk mengelola atau mengalihkan sumber daya TI perusahaan, termasuk perusahaan sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya jaringan. Lalu yang ketiga yaitu arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi ini membuat pilihan strategi TI yang merefleksikan sebuah arsitektur teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung bisnis perusahaan atau inisiatif TI. Jadi arsitektur TI ini diciptakan oleh proses perencanaan bisnis strategis atau TI yang merupakan sebuah desain konseptual atau blueprint yang memasukkan komponen-komponen utama seperti platform teknologi, sumber daya data, arsitektur aplikasi, dan organisasi TI. Yang selanjutnya yaitu mengelola fungsi TI. Nah, mengelola fungsi TI ini memiliki 6 komponen, yaitu yang pertama adalah mengatur TI. Nah, mengatur TI ini, tren dalam pengaturan TI dan pengelolaan SI adalah membuat pengendalian yang lebih terpusat di seluruh manajemen sumber daya TI perusahaan. Perusahaan masih tetap melayani kebutuhan strategis unit-unit bisnisnya, terutama usaha e-commerce dan e-bisnis. Yang kedua yaitu mengelola pengembangan aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis dan desain sistem, pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis atau TI yang benar. Yang ketiga yaitu mengelola operasi sistem informasi. Manajemen operasi sistem informasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data unit bisnis dari sebuah organisasi. Nah, sebagian besar aktivitas manajemen itu diotomatisasi melalui penggunaan paket software untuk manajemen kinerja sistem komputer. Yang keempat yaitu manajemen SDM dalam TI. Keberhasilan atau kegagalan dari organisasi layanan informasi terutama terletak pada kualitas orang-orangnya. Para karyawan itu harus secara terus-menerus dilatih untuk dapat mengejar perkembangan terakhir dalam bidang yang bergerak cepat dan sangat berbau teknis. Yang kelima yaitu manajemen teknologi. Semua teknologi informasi harus dikelola sebagai platform teknologi yang melakukan integrasi secara internal atau secara eksternal dalam menghadapi berbagai aplikasi bisnis. Teknologi semacam ini meliputi intranet, internet, dan berbagai e-commerce dan teknologi kerjasama, serta software perusahaan yang terintegrasi untuk manajemen hubungan pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Di banyak perusahaan, manajemen teknologi merupakan tanggung jawab dari CIO yang bertanggung jawab atas semua perencanaan dan penggunaan teknologi informasi. Lalu yang keenam yaitu mengelola layanan pemakai. Tim dan kelompok kerja para praktisi bisnis umumnya menggunakan terminal kerja PC sebagai paket software internet, intranet, dan jaringan lainnya untuk mengembangkan teknologi informasi atas aktivitas mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hesa.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengorganisasi teknologi informasi. Yang pertama ada pengelolaan pengembangan aplikasi. Pengelolaan pengembangan aplikasi memasukkan aktivitas pengelolaan seperti analisis dan desain sistem, prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk seluruh proyek pengembangan bisnis atau teknologi informasi. Pengelolaan pengembangan aplikasi membutuhkan pengelolaan aktivitas tim dari analisis sistem, pengembang perangkat lunak, dan pelaku sistem informasi lain yang bekerja di berbagai proyek pengembangan sistem informasi. Jadi dengan demikian, proyek manajemen adalah kunci tanggung jawab manajemen TI apabila proyek bisnis atau TI yang akan diselesaikan tepat waktu sesuai anggaran mereka dan memenuhi tujuan desain mereka. Peranan mereka dalam mengevaluasi alat pengembangan aplikasi baru dan membantu spesialis sistem informasi menggunakan mereka untuk meningkatkan usaha pengembangan aplikasi. Lalu yang kedua ada pengelolaan operasi sistem informasi. Pengelolaan operasi sistem informasi ini memperhatikan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya personel dalam corporate atau pusat data unit bisnis atau pusat komputer dari sebuah organisasi. Aktivitas operasional yang harus dikelola termasuk operasi sistem komputer, manajemen jaringan, kendali produksi, dan dukungan produksi. Lalu yang ketiga, ada perencanaan staf TI. Kesuksesan atau kegagalan dari organisasi layanan informasi terutama tergantung pada kualitas orangnya. Banyak perusahaan menganggap perencanaan staf TI, perekrutan, pelatihan, dan pemertahanan personel SI sebagai salah satu dari tantangan terbesar. Mengelola fungsi layanan informasi ini termasuk pengaturan manajerial, teknis, dan personel administrasi kantor. Salah satu dari tugas paling penting manajer layanan informasi adalah untuk merekrut personel yang sesuai kualifikasi dan mengembangkan, mengorganisir dan mengarahkan kemampuan personel yang sudah ada. Karyawan harus terus dilatih untuk mengejar pengembangan dalam bidang yang bergerak cepat dan berteknik tinggi. Lalu yang keempat ada CIO dan eksekutif TI lain. Kepala Petugas Informasi atau Chief Information Officer atau CIO mengawasi seluruh penggunaan teknologi informasi di banyak perusahaan dan membuatnya selaras dengan tujuan bisnis strategis. Sehingga layanan komputer tradisional, teknologi internet, layanan jaringan telekomunikasi, dan layanan dukungan teknologi SI lain adalah tanggung jawab dari eksekutif ini. CIO tidak mengarahkan aktivitas layanan informasi harian, bahkan CIO berkonsentrasi pada perencanaan dan strategi bisnis atau TI. Lalu yang kelima ada manajemen teknologi. Manajemen dari perubahan teknologi yang cepat adalah penting ke organisasi apapun. Perubahan dalam teknologi informasi seperti peningkatan komputer pribadi, jaringan klien atau server, dan internet atau intranet telah datang dengan cepat dan secara dramatis, serta diharapkan terus berlanjut di masa depan. Pengembangan dalam teknologi sistem informasi telah dan akan berlanjut untuk memberikan pengaruh besar dalam operasi, biaya, lingkungan kerja manajemen, dan posisi kompetitif dari banyak organisasi. Jadi seluruh teknologi informasi harus dikelola sebagai sebuah platform teknologi untuk mengintegrasikan fokus secara internal atau mengarahkan atau menghadapi aplikasi bisnis secara eksternal. Lalu yang terakhir ada pengelolaan layanan pengguna. Tim dan kelompok kerja dari pelaku bisnis biasanya menggunakan stasiun kerja komputer pribadi, paket perangkat lunak, dan internet, serta jaringan lain untuk membangun dan menerapkan teknologi informasi ke dalam aktivitas kerjanya. Sehingga banyak perusahaan memberikan respon dengan menciptakan layanan pengguna atau layanan klien yang berfungsi untuk mendukung dan mengelola komputasi pengguna akhir dan kelompok kerja.
Yang selanjutnya ada pengalihdayan dan pemindahan teknologi informasi dan sistem informasi. Yang pertama ada pengalihdayan terlebih dahulu, yaitu ada 5 alasan utama di balik keputusan untuk melakukan alih daya. Yang pertama ada menghemat uang atau ROI lebih besar. Pengalih fungsi sistem informasi atau teknologi informasi ke penyedia layanan yang sudah ahli seringkali merupakan pendekatan strategis untuk mengulurkan ketatnya anggaran. Perusahaan yang mengambil pendekatan dikelola baik kepada pengalih dapat menghemat biaya lebih dari 40-80%. Lalu yang kedua ada fokus pada kompetensi utama. Profesional yang dialihdayakan memungkinkan sebuah organisasi dan karyawannya berfokus kepada fokus bisnis mereka dibandingkan sebuah bisnis yang bukan fokus mereka. Menggunakan strategi pengalihan pengembangan aplikasi, sebuah organisasi dapat memfokuskan profesional sistem informasi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis dibanding pemrograman dan prototipe aplikasi baru. Yang ketiga ada memperoleh akses ke sumber daya global. Menggunakan keahlian global memungkinkan sebuah organisasi memperoleh keuntungan dari tenaga kerja ahli, terlepas dari lokasi dan secara signifikan meningkatkan kualitas dari penyampaiannya. Untuk itu, pengalihan dapat menciptakan kesempatan untuk bisnis yang lebih kecil yang tidak mungkin dinyatakan menjadi mungkin karena biaya dan hambatan geografi. Lalu yang terakhir, pengurangan waktu untuk memasarkan. Pengalihan telah memperluas manfaat fleksibilitas dan responsif dari bisnis kecil tradisional, memungkinkan organisasi yang lebih kecil untuk berkompetisi secara efektif melawan perusahaan besar. Melengkapi tenaga kerja yang sudah ada dengan dukungan pemindahan yang memudahkan produktivitas selama 24 jam sehari, lalu memiliki akses ke sumber daya yang mampu bekerja pada proyek penting, bahkan sementara karyawan lokal sedang tidur dapat bertindak untuk mempercepat waktu, memasarkan, dan memberikan keuntungan kompetitif penting. Yang selanjutnya yaitu ada pemindahan. Pemindahan dapat didefinisikan sebagai sebuah relokasi dari proses bisnis organisasi, termasuk produksi atau pabrikasi, ke lokasi yang berbiaya rendah, biasanya di luar negeri. Pemindahan dapat dipertimbangkan dalam konteks baik, pemindahan produksi, atau pemindahan layanan. Setelah aksesnya ke World Trade Organization, Cina muncul sebagai sebuah destinasi penting untuk pemindahan produksi. Setelah kemajuan teknis dalam telekomunikasi meningkatkan kemungkinan perdagangan dalam layanan, India menjadi sebuah negara yang memilih untuk fokus pada ranahnya. Sebagai contoh, India, Filipina, Irlandia, dan negara-negara Eropa Timur mengambil keuntungan besar dari tren ini karena sekumpulan pekerja mereka dan jumlah besar yang lancar berbahasa Inggris dan secara teknis sesuai dengan kualifikasi. Pemindahan industri India berakar dalam fungsi teknologi informasi pada 1996 dan sejak itu telah pindah ke proses kantor belakang seperti pusat panggilan dan pengelolaan transaksi serta sebagai pekerjaan canggih seperti pengembangan aplikasi. Baik, yang selanjutnya yaitu kegagalan dalam manajemen teknologi informasi. Dalam banyak organisasi teknologi informasi belum digunakan secara efisien dan efektif, dan di sana terjadi kegagalan dalam manajemen teknologi informasi. Contohnya, teknologi informasi tidak digunakan secara efektif dan efisien. Teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh perusahaan yang menggunakan TI, terutama untuk mengkomputerisasi proses bisnis tradisional, daripada mengembangkan proses bisnis elektronik inovatif yang memasukkan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lain, perdagangan elektronik, dan dukungan keputusan berbasis situs. Lalu teknologi informasi
tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi yang memberikan waktu respon yang kurang dan sering terhenti, atau oleh profesional SI dan konsultan yang tidak mengelola proyek pengembangan aplikasi dengan sebagaimana mestinya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian 2, mengelola teknologi informasi global, yang akan disampaikan kembali oleh Nadila Ramadanti. Baik, selanjutnya yaitu bagian 2 mengenai mengelola teknologi informasi global. Di sini yaitu ada dimensi internasional. Dimensi internasional ini telah menjadi sebuah bagian penting dari pengelolaan suatu perusahaan bisnis dalam ekonomi global antar jaringan dan pasar sekarang ini. Perusahaan di seluruh dunia sedang mengembangkan model baru untuk beroperasi secara kompetitif dalam ekonomi global. Nah, model-model ini itu terstruktur tetapi tangkas, global lagi lokal, dan mereka berkonsentrasi dengan memaksimalkan risiko pengembangan yang disesuaikan baik dari pengetahuan dan aset teknologi. Yang kedua yaitu manajemen TI global. Mengembangkan strategi bisnis dan teknologi informasi menjadi langkah awal dalam manajemen teknologi informasi global. Apabila ini sudah selesai, pengguna akhir dan manajer sistem informasi dapat melanjutkan untuk mengembangkan portofolio dari aplikasi bisnis yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis atau teknologi informasi, dan akhirnya proyek pengembangan sistem tersebut akan menghasilkan sistem informasi global yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tantangan-tantangan budaya, politik, dan geoekonomi. Nah, berbisnis seperti biasanya ini tidaklah cukup dalam operasi bisnis global. Hal yang sama berlaku untuk manajemen teknologi bisnis elektronik global. Di sana ada terlalu banyak realitas budaya, politis, dan geoekonomi atau geografis dan ekonomi yang harus dikonfrontasi bagi sebuah bisnis agar sukses dalam pasar global. Nah, di sini tantangannya ada 3. Yang pertama yaitu tantangan budaya. Tantangan budaya menghadapi bisnis global dan manajer TI termasuk perbedaan bahasa, minat budaya, agama, kebiasaan, sikap sosial, dan filosofi politis. Tentunya manajer global teknologi informasi harus dilatih dan peka terhadap perbedaan budaya seperti ini sebelum mereka dikirimkan keluar atau dibawa ke dalam korporasi negara asalnya. Tantangan budaya lain termasuk perbedaan dalam gaya kerja dan hubungan bisnis. Lalu yang kedua yaitu tantangan politis. Tantangan politis utama ketika banyak negara memiliki aturan yang mengatur atau melarang pengiriman data yang melintasi batas nasional mereka atau aliran data lintas batas, khususnya informasi pribadi seperti catatan personel. Nah, lainnya itu seperti membatasi pajak, yaitu membatasi pajak atau melarang impor perangkat keras dan perangkat lunak. Sementara yang lain masih memiliki konten hukum lokal yang menspesifikasi porsi dari nilai sebuah produk yang harus ditambahkan dalam negara tersebut apabila dijual di sana. Beberapa negara memiliki kesepakatan perdagangan resiprokal yang mensyaratkan sebuah bisnis mengeluarkan bagian dari penerimaan yang didapatnya dalam sebuah negara dalam perekonomian negara tersebut. Yang ketiga yaitu tantangan geoekonomi. Tantangan geoekonomi dalam bisnis dan teknologi informasi global merujuk kepada pengaruh geografi pada realitas ekonomi aktivitas bisnis internasional. Nah, jarak fisik semata yang termasuk masih menjadi masalah utama, bahkan telekomunikasi internet sekarang ini dan perjalanan dengan pesawat jet. Contohnya ketika masalah TI terjadi di lokasi terpencil. Nah, hal ini masih membuat sulit dalam proses komunikasi seketika di seluruh dunia dalam zona 24 waktu.
Ini masih sulit untuk mendapatkan telepon berkualitas baik dan layanan telekomunikasi di banyak negara. Selanjutnya yaitu bisnis global atau strategi TI. Perusahaan bergerak menuju sebuah strategi transnasional ketika bisnis perusahaan sangat bergantung kepada sistem informasi dan teknologi internet untuk membantunya mengintegrasikan aktivitas bisnis globalnya. Daripada memiliki unit SI mandiri di anak perusahaan miliknya atau bahkan operasi SI tersentralisasi, yang diarahkan dari kantor pusatnya, sebuah bisnis transnasional mencoba untuk mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, dan arsitektur berbasis internet yang terintegrasi dan kooperatif di seluruh dunia untuk platform teknologi informasi miliknya. Baik, yang selanjutnya yaitu bisnis global atau aplikasi teknologi informasi. Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan global bergantung pada bisnis global atau strategi teknologi informasi, serta keahlian dan pengalaman mereka di teknologi informasi. Akan tetapi, aplikasi teknologi informasi, mereka juga bergantung pada berbagai penggerak bisnis global, yaitu kebutuhan bisnis yang disebabkan oleh sifat industri dan dorongan kompetitif atau ruang lingkupnya. Contohnya seperti perusahaan maskapai atau jaringan hotel yang memiliki pelanggan global yang berpergian meluas atau memiliki operasi global. Perusahaan seperti ini membutuhkan kapabilitas teknologi informasi untuk pengolahan transaksi online sehingga mereka dapat memberikan layanan yang cepat dan nyaman kepada pelanggan mereka atau menghadapi kehilangan mereka ke kompetitornya. Yang selanjutnya ada platform teknologi informasi global. Manajemen platform teknologi juga dikenal sebagai infrastruktur teknologi adalah dimensi utama lainnya dari manajemen teknologi informasi global, yaitu mengelola perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya data, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global. Contohnya, pilihan perangkat keras sulit di beberapa negara karena harga yang tinggi, tarif tinggi, pembatasan impor, jeda waktu panjang karena menunggu persetujuan pemerintah, kurangnya layanan lokal atau under deal, dan kurangnya dokumentasi yang diatur menurut kondisi lokal. Pilihan perangkat lunak menyajikan masalah unik. Paket perangkat lunak dibangun di Eropa yang boleh jadi tidak kompatibel dengan versi Amerika atau Asia. Bahkan ketika dibeli dari penjual perangkat lunak yang sama, paket perangkat lunak Amerika mungkin tak tersedia karena di sana tidak ada distributor lokal atau karena penerbit perangkat lunak menolak untuk memasok pasar yang mengabaikan kesepakatan lisensi dan hak cipta perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah masalah akses data global. Internet telah menjadi medan pertarungan global atas akses publik ke data dan informasi di situs bisnis dan pribadi di situs dunia. Dengan menyangkal atau membatasi akses internet akan menghambat mesin pertumbuhan ekonomi utama karena dalam kesempatan apapun negara yang membatasi akses internet secara signifikan juga memilih untuk membatasi partisipasi mereka dalam pertumbuhan perdagangan elektronik. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.